Baik, puji Tuhan, kita akan lanjut pada proses pembelajaran kita saat ini. Pada bagian yang pertama kita telah belajar sedikit tentang informasi Nabi dan kitab Yesaya. Dan pada kesempatan ini ada dua kitab yang akan kita pelajari secara umum dan garis besar, yaitu Yeremia dan Ratapan. Ya, kita mulai dulu dari kitab Yeremia. Sebagai latar belakang, bahwa Yeremia ini adalah putra seorang imam. Lahir dan dibesarkan di Anatot, desanya para imam. Jaraknya kurang lebih 6 km timur laut Yerusalem. Pelayanan Yeremia itu lebih diarahkan kepada kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Kehadiran Yeremia itu berada pada saat kemunduran dan kejatuhan kerajaan Yehuda. Jadi hari-hari terakhir kerajaan Yehuda sebelum pembuangan ke Babel. Yeremia memulai pelayanan pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia yang baik. Kitab Yeremia sesuai dengan namanya ditulis oleh Yeremia sendiri. Walaupun dalam penulisannya dia mendiktekannya kepada Baruk, seorang juru tulisnya yang setia. Kita bisa lihat dalam Yeremia 36 ayat 22 sampai 23. Penulisan kitab Yeremia ini antara tahun 585 sampai 580 sebelum Masehi. Ya, kalau kita lihat di slide ini, saya pasang Yeremia sebagai nabi yang menangis. Ini kan berhubungan dengan tugasnya sebagai nabi yang memperingatkan bangsa Israel. Kenapa dia disebut sebagai nabi yang suka menangis. Nanti kita akan lihat pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Kitab Yeremia ini ditulis dengan tujuan sebagai suatu catatan abadi dari pelayanan dan berita nubuat daripada Yeremia. Sebagai suatu catatan yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang Israel tentunya. Bahkan bagi orang percaya dewasa sekarang ini. Tujuan kedua, sebagai pernyataan hukuman Allah yang pasti dan tak terelakkan ketika umat Allah melanggar perjanjian dan memberontak terhadap Allah dan firman-Nya. Sebelum penghukuman selalu diawali dengan peringatan. Peringatan bahwa kalau mereka melakukan firman maka ada janji berkat, ada pemeliharaan Allah. Tapi sebaliknya, kalau melanggar ada disiplin, bahkan hukuman. Dan Yeremia mencatat sebagai suatu kepastian, ya, dan itu terbukti. Tujuan yang berikut untuk menunjukkan keaslian dan kekuasaan firman nubuat. Maksudnya begini, apa yang Yeremia sampaikan itu benar dan terbukti. Ya, karena banyak nubuat Yeremia yang tergenapi atau digenapi pada zaman Yeremia sendiri. Sehingga itu menjadi fakta akurat, kepastian apa yang dia sampaikan itu benar.
Karena salah satu juga tanda daripada nabi itu bahwa apa yang dia sampaikan itu terbukti benar. Ya. Itu menandakan bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Allah. Beberapa catatan misalnya dalam Yeremia 16 ayat 9, Yeremia 20 ayat 4, Yeremia 32 ayat 10 sampai 13, Yeremia 34 ayat 1 sampai 5. Bahkan ada nubuatan-nubuatan pada masa Yeremia itu dia nubuatkan untuk masa yang akan datang yang sudah tergenapi. Seperti Yeremia 23 ayat 5 dan 6, Yeremia 30 ayat 8 dan 9. Dan ada beberapa di antaranya juga belum. Karena Allah bekerja berdasarkan waktu. Secara ringkas kita akan melihat isi daripada kitab Yeremia. Kitab ini berisi kumpulan nubuat daripada Yeremia, yang utamanya ditujukan atau dialamatkan kepada Yehuda, ya, pasal 2 sampai pasal 29 itu. Ada juga nubuatan atau pesan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Kurang lebih ada 9 bangsa lainnya juga ada dalam tercatat dalam Yeremia pesan Allah bagi mereka. Kita bisa lihat dalam pasal 46 sampai 51. Di dalamnya juga berisi tentang hukuman dan juga pemulihan. Ya. Jadi Allah yang adalah kasih pada dasarnya menghukum yang berdosa, tetapi selalu memberikan kesempatan pemulihan pada saat umat Allah berbalik dan bertobat. Selalu ada kesempatan untuk pemulihan. Walaupun nubuatan-nubuatan ini tidak disusun secara kronologi, tidak berurutan. Isinya disusun dalam bentuk syair. Tapi sebagian juga dalam bentuk cerita atau prosa. Kita coba akan melihat beberapa bagian di dalam kitab Yeremia. Jadi ada 3 bagian besar di dalam kitab Yeremia ini. Pertama berhubungan dengan kehidupan pribadi dan pelayanan sang nabi. Itu dicatat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 19, dalam Yeremia 34 ayat 1 sampai 38, bahkan Yeremia 40 ayat 1 sampai 45. Itu bagian awal. Bagian yang kedua tentang sejarah Yehuda pada masa Raja Yosia. Yeremia menggambarkan keadaan kehidupan orang Israel pada masa Raja Yosia. Itu tercatat dalam pasal 1 ayat 1, pasal 1 sampai pasal 6. Pada masa Raja Yoyakim pasal 7 sampai 20, dan pada zaman Raja Zedekiah pasal 21 sampai 24. Termasuk di dalamnya keadaan atau saat runtuhnya Yerusalem dalam pasal yang ke-39. Bagian yang ketiga juga memuat peristiwa internasional. Artinya keadaan di luar bangsa Israel sendiri yang melibatkan Babel dan bangsa-bangsa lainnya. Kita bisa lihat dalam pasal 25 sampai 29, pasal 46 sampai dengan pasal yang ke-52. Ada beberapa ciri khas dari kitab Yeremia.
Yang pertama kita lihat bahwa kitab ini adalah kitab terpanjang kedua dalam Alkitab, yang berisi lebih banyak kata, bukan pasal. Jadi dia terpanjang kedua dalam Alkitab karena kata per katanya lebih banyak, jadi bukan pasalnya, dibandingkan dengan kitab lainnya selain Mazmur tentunya. Yang kedua, kehidupan dan pergumulan pribadi Yeremia selaku nabi diungkapkan dengan lebih dalam, bahkan terperinci dibandingkan dengan nabi perjanjian lama lainnya. Kitab ini syarat dengan kesedihan, sakit hati, dan ratapan dari sang nabi. Itu sebabnya di awal tadi diungkapkan sebagai nabi yang suka menangis, peratap, Yeremia 9 ayat 1. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kerinduan Yeremia untuk umat Israel bertobat. Tapi sepertinya apa yang disampaikan Yeremia untuk pertobatan Israel tidak direspon oleh orang Israel. Buktinya Allah menghukum mereka dengan dibuang ke Babel. Ya. Tentu kalau mereka bertobat tidak akan terjadi, ya. Karena pemberontakan Israel sudah berlangsung dari keturunan sampai kepada keturunan selanjutnya. Puncaknya pembuangan ke Babel. Ada dua kata kunci, murtad dan tidak setia. Kata murtad dipergunakan 8 kali dan tidak setia dipakai 9 kali. Ya, ini menjadi ciri khas daripada kitab Yeremia. Ada satu pernyataan teologis yang terbesar, yaitu tentang perjanjian baru yang Allah tetapkan kepada umat Israel pada saat pemulihan kelak. Nah, kita baca dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Yeremia menulis kitab ini atau syairnya mengesankan dan penuh perasaan dengan berbagai metafora, perumpamaan. Dia menyampaikan dalam bentuk perumpamaan untuk menyampaikan pesannya dengan penuh perasaan. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris, Yeremia ini disebut nabi yang berduka. Ciri berikutnya, rujukan terhadap Babel di dalam nubuatan Yeremia ini lebih banyak daripada semua bagian lain di Alkitab. Ada mungkin catatan 164. Nah, inilah beberapa ciri khas daripada kitab Yeremia. Terus apa hubungannya dengan perjanjian baru? Kembali, perjanjian lama adalah bayangan daripada perjanjian baru. Kita melihat di sini Yeremia menyampaikan tentang gembala yang baik dan tunas Daud yang adil. Kita bisa bandingkan itu dalam Matius 21 ayat 8 sampai 9, Yohanes 10 ayat 1 sampai 18, 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Korintus 5 ayat 21. Hubungan dengan perjanjian baru lainnya. Dalam Yeremia 31 ayat 15, dia menyampaikan tentang ada ratapan yang hebat di Rama. Itu tergenapi saat Herodes berusaha membunuh bayi Yesus.
dalam Matius 2 ayat 17 dan 18 itu terbukti. Bahkan pada saat Yeremia menyampaikan semangat Mesias akan kesucian rumah Allah dalam Yeremia 7 ayat 11, kita bisa lihat pada saat Yesus membersihkan rumah Allah dari sarang-sarang penyamun, dia katakan. Kita bisa lihat dalam Matius 21 ayat 13 dan beberapa ayat lainnya dalam Perjanjian Baru. Demikian garis besar atau secara umum daripada kitab Yeremia. Sekarang kita masuk pada kitab Ratapan. Ratapan dari kata ratapan ini, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Jadi latar belakang penulisan kitab ini diambil dari judul tambahan naskah Perjanjian Lama terjemahan Yunani dan Latin. Jadi Ratapan Yeremia. Kitab ini ditetapkan untuk dibaca pada hari ke-9 di bulan Ab, sekitar pertengahan Juli. Bila mana orang Yahudi memperingati penghancuran kota Yerusalem. Jadi setiap kali peristiwa peringatan ini mereka harus baca di kitab ini untuk mengingatkan mereka kembali. Yeremia sebagai penulis kitab ini dibuktikan dengan beberapa hal. Dari 2 Tawarik 35 ayat 25 kita ketahui bahwa Yeremia biasa mengubah syair ratapan. Yeremia seringkali menyebut bagaimana ia meratapi kebinasan Yerusalem yang akan datang. Itu bukti bahwa Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan. Gambaran yang hidup yang benar-benar jelas dari kitab Ratapan tentang peristiwa malapetaka itu menimbulkan kesan bahwa orang yang menulis ini adalah orang yang menjadi saksi mata atau menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut, mengalami. Dan Yeremia mengalami dan menyaksikan secara langsung musibah Yerusalem pada tahun 586 pada saat penyerangan Nebukadnezar di kota Yerusalem. Bukti yang ketiga, ada tema-tema yang sama dan gaya bahasanya sama di antara kitab Yeremia dan Ratapan. Kitab Yeremia dan Ratapan itu menyebut umat Allah sebagai anak darah. Jadi ada beberapa persamaan. Nah, dari beberapa bukti ini diambil kesimpulan bahwa kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia. Penulisannya antara tahun 586 sampai 585 sebelum Masehi. Dengan tema besarnya kesusahan yang sekarang dan harapan masa depan. Baik. Kitab Yeremia ditulis dengan tujuan dia ingin mengungkapkan kesedihannya. Maaf, bukan kitab Yeremia, kitab Ratapan. Jadi Yeremia mengungkapkan kesedihannya yang sangat, penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis. Yerusalem disebut kota Allah tetapi mengalami penghancuran. Itu sesuatu yang menyedihkan dan sangat menyayat hati daripada Yeremia sebagai penulis Ratapan. Kota Allah seakan-akan ditinggalkan Allah sehingga menjadi tempat jarahan. Jadi tujuannya ini untuk ungkapan daripada Yeremia. Karena peristiwa itu mempermalukan umat Allah. Yang kedua, sebagai catatan pembinaan terhadap tembok-tembok kota, bait suci, istana raja dan kota-kota pada umumnya. Dan ini menjadi bukti, tujuan selanjutnya sebagai informasi sejarah bahwa orang Israel pernah dibuang ke Babel
sebagian besar yang luput, yang tidak dibunuh, diangkut dan dibuang ke Babel. Baik, sekarang kita akan lihat secara ringkas isi kitab Ratapan. Ada 5 rangkaian dalam kitab Ratapan ini. Yang pertama itu pasal 1 menggambarkan kerusakan Yerusalem dan ratapan sang nabi. Pasal 1 ayat 1 sampai 22. Coba perhatikan, ini ada sesuatu yang unik di pembagian ini. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 22. Jadi Yeremia melukiskan penyebab kerusakan sebagai murka Allah atas umat Allah yang memberontak. Yang ketiga, pasal 3 ayat 1 sampai 66. Mengingatkan bangsa itu untuk kembali bahwa Allah itu pemurah dan setia. Sekalipun saat mereka dihukum, tapi tidak membatasi atau mengurangi bahwa Allah itu adalah Allah yang pemurah dan setia, pengasih. Keempat, ratapan keempat pasal 4 ayat 1 sampai 22. Mengulang lagi tema ketiga syair sebelumnya. Dan yang bagian kelima, pasal 5 ayat 1 sampai 22. Setelah pengakuan dosa dan kebutuhan Yehuda untuk pengampunan, Yeremia berdoa kepada Allah untuk mengembalikan umat kepada perkenanannya. Nah, uniknya di sini coba perhatikan. Pasal 1 ayat 1 22. Pasal 2 ayat 1 sampai 22. Semua pasal itu ayatnya 22 kecuali pasal 3 ayatnya 66. Tapi itu pun adalah kelipatan 3 daripada 22. Sesuatu yang unik. Dan itu juga menjadi ciri khas. Ciri khas dari kitab Ratapan, kitab ini secara khusus menulis syair-syair duka sehubungan dengan pemberontakan dan penghukuman, sehingga ungkapan-ungkapan Ratapan itu berbentuk syair-syair duka yang menyayat hati. Ya, kesusastraannya berbentuk syair. Inti dari kitab ini terdapat dalam salah satu pernyataan yang paling kuat tentang kesetiaan dan keselamatan dari Allah. Itu dalam Ratapan 3 ayat 1 sampai 26. Walaupun kitab ini dimulai dengan sebuah ratapan, satu kesedihan, tetapi ada satu harapan pertobatan dan pemulihan di bagian akhir dalam Ratapan 5 ayat 15 sampai 22. Jadi demikian beberapa informasi secara garis besar tentang kedua kitab, baik Yeremia dan Ratapan. Demikian untuk pembelajaran saat ini. Terima kasih.